Oke, pembahasan berikutnya terkait integral untuk fungsi multivariabel, itu ada istilah yang disebut dengan integral lipat 2 dan integral lipat 3. Nah, kalau integral lipat 2 berarti ini melipatkan 2 variabel, sedangkan kalau integral lipat 3 berarti melibatkan 3 variabel. Nah, di sini kita akan lebih fokus pada integral lipat 2 terlebih dahulu. Kita lihat langsung ke contoh soal saja. Untuk integral lipat 2. Nah, kalau integral lipat 2 berarti simbol integralnya ada 2 pula, yaitu seperti ini. Nah, nanti tergantung apakah kita menurunkan terhadap X dulu, baru mengintegralkan terhadap X dulu, baru terhadap Y, atau bisa jadi kita mengintegralkan terhadap Y dulu, baru terhadap X. Jadi, yang di sini penyebutannya terhadap variabel itu terlebih dahulu diintegralkan. Kita lihat contohnya, misal kita mau mengintegralkan 8xy kuadrat dx dy misalnya. Nah, maka dalam hal ini kita integralkan dulu terhadap x ini. Oke, saya langsung memberikan batas integralnya deh biar lebih mudah. Misalnya di sini negatif 1, di sini 2, di sini 0, di sini 3 misalnya. Nah, yang negatif 1 dan 2 ini merupakan batas atau nilai untuk variabel X karena X yang duluan muncul, sedangkan 0 dan 3 ini adalah untuk Y. Jadi, teman dari simbol integral yang ini adalah ini, dan teman untuk simbol integral yang ini adalah ini. Sebagaimana pernah dibahas sebelumnya, bahwa setiap kali menuliskan simbol integral itu wajib banget menuliskan variabel integrasinya terhadap apa. Nah, kita integralkan terlebih dahulu terhadap X. Ini 0,3. Nah, integral dari 8xy kuadrat terhadap X. Kalau terhadap X berarti yang 8y kuadrat ini dipandang sebagai koefisien. Jadi tuliskan saja 8y kuadrat dulu karena kan kita mau integralkan terhadap X. Jadi yang menjadi koefisien adalah 8 dan y kuadrat. Nah, integralkan X. X itu integralnya adalah X pangkat. Ingat kalau integral kan pangkat ditambah 2. Berarti di sini, pangkat ditambah 1. Karena di sini X-nya berpangkat 1, maka 1 tambah 1 kan 2. Kemudian ada penyebut di mana angka di penyebut ini sama persis dengan pangkat untuk variabel. Karena yang kita pandang sebagai variabel itu adalah X, maka yang kita pakai adalah ya pangkat untuk variabel X, karena di sini 2, maka di sini juga 2. Kemudian batas bawahnya min 1, batas atasnya 2. Kemudian ini dy. Nah, langkah berikutnya adalah selesaikan dulu yang ini. Kita ganti dulu setiap X-nya dengan 2 dan negatif 1, karena yang kita pandang sebagai variabel barusan hanya X saja. Nah, sebelum kita mengganti X dengan 2 dan min 1, kita sederhanakan dulu. Kebetulan ini bisa disederhanakan jadi sama dengan 0,3-nya tetap, 8 bagi 2 kan 4 ya. Jadi 4y kuadrat x kuadrat, batas bawah min 1, batas atas 2, kemudian ini dy. Karena integral yang pertama ini temannya adalah dy, integral terluar, sedangkan ini integral yang di dalam. Nah, kita selesaikan dulu ini, yang kita ganti dengan 2 dan min 1 itu adalah x-nya. Karena untuk di sini yang variabel integrasi yang pertama itu adalah ya memang x ini. Oke, jadi kita jalankan ini menjadi sama dengan 0 sampai 3, 4y kuadrat kali x kuadrat, x-nya kita ganti dengan 2, jadi 4y kuadrat dikali 2 kuadrat dikurang 4 kali y kuadrat dikali x-nya ganti dengan min 1, jadi min 1 kuadrat. Kemudian dy sama dengan 0 sampai 3, kemudian 2 kuadrat adalah 4, 4 kali 4 adalah 16, jadi 16y kuadrat dikurang ini 4, min 1 kuadrat itu adalah positif 1, 4 kali 1 adalah 4. Kemudian ini y kuadrat. Kemudian jangan lupa tuliskan dy ini. Nah, kebetulan kan ini sama nih, 16y kuadrat dikurang 4y kuadrat. Kita sederhanakan dia menjadi 16 kurang 4 kan 8. Boleh disederhanakan karena sama-sama bentuknya y kuadrat. Jadi ini sama dengan integral dari 16 kurang 4, 12 ya. 12y kuadrat dy, di mana y dari 0 sampai 3.
Nah, berikutnya udah seperti biasa, ini kan integral biasa nih jadinya karena hanya ada satu simbol integral namun variabelnya y. Maka integralkanlah ini terhadap y. Integral dari 12y kuadrat terhadap y. Tidak ada x-nya lagi dong ya. Tuliskanlah 12y kuadrat. Y-nya jadi berpangkat 3. Penyebutnya juga 3 karena pangkat kan bertambah 1 dan variabelnya y. 2 tambah 1 adalah 3, penyebut juga 3. Batas bawahnya 0, batas atas 3. Sama dengan 12 bagi 3 bisa disederhanakan jadi 4. Jadi 4y pangkat 3, batas bawah 0, batas atas 3. Sama dengan jalankan ini, ganti setiap y dengan 3, jadi 4 kali 3 pangkat 3 dikurang 4 dikali y-nya sekarang ganti dengan 0, 0 pangkat 3. Sama dengan 4 dikali 3 pangkat 3, 27 dikurang 4 kali 0 pangkat 3 adalah 0. 4 kali 27 adalah 7 kali 4 108 ya, dikurang 4 kali 0 0, jadi sama dengan 108. Nah, ini untuk contoh pertama. Kita lihat untuk contoh kedua. Misalkan integral lipat 2 dari, kalau tanpa ada batas bawah dan batas atas, misalnya x kuadrat dikurang xy ditambah kosinus y, diintegralkan terhadap y dulu misalnya, kemudian diintegralkan lagi terhadap x tanpa batas bawah ataupun batas atas di sini. Nah, maka ini sama dengan selesaikan dulu yang integral di dalam ini. Nah, berarti integralkan dulu terhadap y. X kuadrat diintegralkan terhadap y. Nah, berarti kan x kuadrat ini sebagai konstanta ya, karena kan yang menjadi variabelnya adalah y di sini. Maka ingat, integral dari sembarang konstanta terhadap variabelnya adalah konstanta itu dikali dengan variabelnya yaitu y. Jadi tinggal dikalikan dengan variabelnya. Nah, integral dari x kuadrat terhadap y adalah x kuadrat kali y. Kemudian dikurang integral dari xy terhadap y. Nah, di sini x-nya berperan sebagai koefisien, bukan konstanta. Jadi, di sini kurang x-nya tetap. Kemudian y-nya ini yang tadinya berpangkat 1 menjadi berpangkat 2, karena 1 tambah 1, 2. Penyebutnya juga 2, karena penyebut mengikuti pangkat. Kemudian ditambah integral dari kosinus y terhadap y. Nah, karena y ini berperan sebagai variabel dan integral dari kosinus adalah sinus ya. Jadi, integral dari kosinus y terhadap y adalah sinus y. Udah, kemudian jangan lupa tuliskan dx. Tidak ada lagi dy karena kita sudah mengintegralkan. Nah, berikutnya di sini integralkan pula lah ini terhadap x. Oke, integral dari by the way di sini simbol integral tinggal 1 karena kita memang sudah mengintegralkan yang ini. Kemudian sekarang integral dari x kuadrat y terhadap x. Nah, di sini y-nya berperan sebagai koefisien karena dia dikalikan dengan variabel. Jadi, boleh y-nya di depan atau boleh biarkan tetap di belakang. Y tetap, x kuadratnya menjadi x pangkat 2 tambah 1 adalah pangkat 3. Penyebutnya juga ikutkan pangkat dari variabel. Karena yang kita pandang variabel di sini adalah x bukan y. Dan pangkat x adalah 3, maka di sini 3. Kemudian dikurang integral dari x y kuadrat per 2. Nah, x-nya kan di sini berpangkat 1. Yang y kuadrat per 2-nya ini biarkanlah dulu tetap, karena dia koefisien. Nah, integral x ini kita tuliskan x pangkat 1. Di sini ditambah 1 jadi pangkat 2. Penyebutnya juga 2, karena 2 ini mengikuti pangkat ini. Ditambah integral dari sinus y terhadap x. Nah, sinus y ini jadinya kita pandang sebagai konstanta karena kan tidak ada variabel nih di sini. Berarti integral dari ini terhadap x adalah tetap sinus y, tapi kemudian dia dikalikan dengan x. Jadi x ini dikalikan dengan nilai sinus, bukan dikalikan dengan y. Atau lebih tepatnya kita tuliskan sebagai berikut, yx pangkat 3 per 3-nya tetap, dikurang y kuadrat kali x kuadratnya biarkan tetap di pembilang, dibagi dengan 2 kali 2 adalah 4. Kemudian ditambah x ini supaya tidak salah pengertian, pindahkan dia ke depan jadi x kali sinus y. Nah, karena ini adalah masalah integral tak tentu, maka jangan lupa ditambahkan dengan konstanta atau tambah c. Jadi inilah dia hasil integral lipat 2 dari yang ini.